Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, pada hari ini kita berada di hari yang ke-10 dari perjalanan panjang ibadah kita di bulan Ramadan, yang artinya kita sudah sampai pada 1/3 perjalanan kita, dan masih tersisa 2/3 lagi. Masih tersisa 20 hari lagi yang harus kita perjuangkan. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk memperbanyak ibadah di 10 hari pertama di bulan Ramadan ini, Allah juga berikan kemudahan bagi kita untuk memaksimalkan hari-hari yang tersisa, dan kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, baik berupa diampunkan dosa-dosa kita, termasuk juga bagian dari orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk bagian dari orang-orang yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghiba anfu rajulin adraka Ramadan thumman salakha minhu falam yughfar lahu. Celakalah, merugilah seseorang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertemu dengan bulan Ramadan, diberikan privilege oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa beribadah di bulan Ramadan, namun manakala dia tidak maksimalkan kesempatan tersebut sampai Ramadan selesai, sedangkan ia dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk bagian dari orang-orang yang didoakan dengan keburukan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya perjalanan kita di hari yang tersisa bukanlah perjalanan yang mudah, perjalanan yang sangat-sangat sulit sekali. Terlebih di bulan Ramadan, kita tidak hanya dituntut untuk bisa konsisten dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita juga dituntut agar di setiap harinya senantiasa grafik ibadah kita ini naik dan menanjak, dan sampai nanti tentunya ya yang paling akhirnya di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan
Ini mudah-mudahan menjadi ibadah kita yang paling maksimal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat-saat yang sulit seperti ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan fisik kita, mengandalkan tenaga kita, mengandalkan semangat kita. Karena kalau kita hanya mengandalkan fisik kita, yang namanya fisik kadang bisa capek, yang namanya semangat kadang bisa turun. Maka di saat-saat yang seperti ini, yang kita harapkan adalah tentunya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memudahkan, Allah yang menguatkan, Allah yang melangkahkan kaki-kaki kita menuju ke masjid-masjid Allah Jalla wa'ala. Maka hendaklah kita perbanyak permohonan ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doa kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua, agar kita diberikan kemudahan untuk bisa maksimal beribadah di 20 hari yang tersisa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah, kita akan lanjutkan kajian kita kembali membahas kitab Umdatul Ahkam karya dari Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr. Bahwasanya manusia akan senantiasa dan terus-menerus berada di atas kebaikan sepanjang dan selama mereka menyegerakan waktu untuk berbuka puasa. Kami ulangi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia atau umat Islam akan terus-menerus di atas kebaikan sepanjang mereka menyegerakan waktu untuk berbuka puasa. Berkenaan tentang hadis ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa faidah. Faidah yang pertama kata beliau, annal khaira kullal khairi fit taqayyudi bil hududi asy-syar'iyyah. Bahwasanya yang menjadi patokan untuk menilai sesuatu itu baik atau tidak adalah dengan menjadikan agama sebagai ya penilaiannya, dengan menjadikan syariat sebagai instrumen penilaiannya. Jadi sesuatu dikatakan itu kebaikan kalau menurut syariat itu adalah sesuatu yang baik. Begitu pula sesuatu dinilai buruk kalau syariat, kalau agama memandang hal tersebut adalah hal yang buruk. Bukan dengan tolak ukur akal kita, bukan juga dengan tolak ukur hawa nafsu kita, bukan juga dengan tolak ukur pendapat kita. Yang menjadi tolak ukur sesuatu itu dinilai baik atau tidak, sekali lagi itu adalah dengan penilaian syariat. Termasuk di sini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwasanya yang namanya kebaikan adalah tatkala seseorang menyegerakan waktu untuk berbuka puasa. Jadi ini dalam tinjauan agama, seseorang dikatakan dia berada di atas kebaikan kalau dia menyegerakan waktu berbuka puasa. Padahal kalau kita nilai dengan logika kita, kalau kita nilai dengan pendapat kita, harusnya yang namanya ibadah semakin lama kita kerjakan,
semakin panjang waktu kita berpuasa harusnya makin baik, harusnya makin dapat pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kemudian menunda waktu berbuka, kita panjangkan waktu puasa kita misalkan sampai waktu Isya, bukankah ini secara logika kita sebagai manusia ini adalah sesuatu yang baik, karena kita memanjangkan waktu kita berpuasa, kita panjangkan waktu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dalam syariat tidak seperti itu. Yang namanya kebaikan, sekali lagi, itu patokannya adalah kebaikan menurut syariat. Maka selama kemudian Allah dan Rasulnya katakan bahwasanya yang namanya berpuasa itu adalah dari terbit fajar sampai dengan tenggelamnya matahari, maka puasa yang terbaik adalah puasa mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nah, jadi ini poin yang pertama yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya standar sesuatu itu dinilai kebaikan itu tidak ditentukan oleh akal kita, tidak juga ditentukan oleh hawa nafsu dan pendapat kita, tapi ditentukan oleh syariat. Bagaimana agama kita memandang terkait tentang hal tersebut. Kemudian faidah yang kedua yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkenaan tentang hadis tersebut, kata beliau, targhibus shaim fit ta'jil bil iftari ba'da ghurubi syamsi mubasyaratan. Ini adalah dorongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, motivasi kepada kita umat Islam, terkhusus bagi kita yang sedang berpuasa, untuk menyegerakan berbuka begitu matahari terbenam. Karena yang jadi patokan seseorang itu diperbolehkan berbuka dari puasanya adalah manakala matahari terbenam. Kalau matahari sudah terbenam, artinya kita dibolehkan untuk berbuka puasa. Meskipun misalkan ya ketika itu masih ada sisa-sisa cahaya, waktu itu mungkin masih terlihat masih terang. Karena hal ini pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat matahari terbenam. Sedangkan ketika itu ya cahaya masih terlihat terang. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya yang ketika itu berada di atas unta-unta mereka, kata Nabi, inzil, turunlah kalian dari unta kalian, fajdah, lalu siapkan makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Lalu kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, lau amsaita, kenapa kita tidak tunggu dulu sampai cahaya ini hilang, sampai hari benar-benar gelap? Lalu kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inzil fajdah ilaina, tolong agar kamu segera turun dari untamu dan siapkan kami makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Lalu setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, lau adbaral lail hahuna wa lau adbaran nahar hahuna wa atal lail hahuna wa gharabatis syamsu faqad aftara shaim. Kalau kemudian ya gelap malam itu sudah tiba dari arah sini, lalu kemudian ya cahaya itu sudah mulai meredup, lalu kemudian tenggelam matahari, maka diperbolehkan bagi orang-orang yang berpuasa untuk berbuka puasa. Jadi masyaallah muslimin jemaah yang dirahmati oleh Allah, yang jadi patokan kita sudah dibolehkan untuk berbuka puasa adalah manakala matahari tenggelam. Dan ini bisa dengan kita melihat secara langsung atau cukup dengan menerima kabar dari orang yang terpercaya. Kalau di zaman sekarang tentunya ya cukup dengan kita mendengar suara adzan dari muadzin yang kita percaya
dia adalah orang yang ketika adzan maka dia adzan di waktu yang tepat, tidak terlalu cepat dan tidak juga terlalu lambat. Maka begitu kita mendengarkan suara muadzin, maka kita diperintahkan untuk bersegera untuk berbuka puasa dan jangan ditunda-tunda. Maka kalau kemudian ada kegiatan-kegiatan tertentu yang menjadikan dan menyebabkan kita menunda waktu kita untuk berbuka puasa, maka tinggalkan kegiatan tersebut dan dahulukan waktu untuk berbuka puasa terlebih dahulu. Misalkan kadang-kadang sebagian daripada kita di waktu-waktu mepet akan adzan maghrib, dia hendak mengambil air wudhu terlebih dahulu. Kalau sekiranya dengan kita mengambil air wudhu khawatirnya nanti tidak bisa menyegerakan waktu berbuka puasa, maka akan lebih baik, akan lebih afdal tentunya berbuka terlebih dahulu baru kemudian mengambil air wudhu. Jadi ini sekali lagi adalah perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar seseorang menyegerakan waktu berbuka puasa. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di antara faedah yang bisa diambil dari hadis yang mulia tersebut adalah anna ta'jilal iftari sababun listimrarin nasi fil khair, bahwasanya dengan seseorang menyegerakan waktu berbuka, maka itu menjadi sebab orang tersebut tetap berada di atas kebaikan. Tetap berada di atas kebaikan. Karena sebagian para ulama mengatakan bahwasanya maksud dan penjelasan dari kebaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis tersebut adalah mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita menyegerakan waktu kita berbuka puasa? Karena kita ingin mengikuti petunjuk dan juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka puasa, maka beliau menyegerakan waktu berbuka puasa. Dan menyegerakan waktu berbuka puasa ini adalah merupakan kebiasaan para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna ma'syaral anbiya umirna an nu'ajjilal iftar wa an nu'akhkhira as-sahur." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kami, seluruh para nabi dan para rasul, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyegerakan waktu berbuka puasa serta mengakhirkan waktu sahur. Serta mengakhirkan waktu sahur. Jadi ini adalah kebiasaan para nabi dan juga para rasul. Tidak hanya kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, tapi kebiasaan seluruh para nabi dan juga para rasul. Dan lebih daripada itu, para ulama juga menyebutkan beberapa hikmah kenapa dianjurkan bagi kita untuk menyegerakan berbuka puasa. Di antaranya yang pertama, kata para ulama, yang pertama adalah tarbut tasyabbuhi bi ahlil kitab fa innahum yuakhirunal fitrah. Dalam rangka untuk agar kita menyelisihi apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang ahli kitab, baik dari kalangan Yahudi dan juga Nasrani. Karena di antara kebiasaan daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka berpuasa adalah mereka menunda waktu berbuka puasa. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yazalud dinu zahiran ma'ajjalul fitra innal yahuda wan nasara yuakhirun. Sesungguhnya agama ini akan senantiasa tegak selama
umat Islam menyegerakan waktu berbuka puasa, selama orang-orang yang beriman menyegerakan waktu berbuka puasa, dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka adalah orang-orang yang menunda dan mengakhirkan waktu berbuka puasa. Ya, ini yang pertama. Kemudian di antara hikmah daripada menyegerakan waktu berbuka puasa yang selanjutnya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yaitu al-fawzu bi mahabbatillahi li'annal mu'ajjala bil futuri mahbubun ila Allah Ta'ala. Bahwasanya orang-orang yang menyegerakan berbuka puasa adalah merupakan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menyegerakan berbuka puasa adalah merupakan sebab seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Bahwasanya kata Allah jalla wa ala, di antara hamba-hambaku yang paling aku cintai, kata Allah jalla wa ala, itu siapa di antara mereka yang bersegera untuk berbuka puasa. Ya, bersegera untuk berbuka puasa. Dan bahkan ada sebagian para ulama bagaimana menjelaskan tentang pentingnya menyegerakan waktu berbuka puasa. Sampai-sampai misalkan ya, ketika kita berada di suatu kondisi kita sedang tidak memiliki makanan dan minuman, dan di waktu itu ya bersamaan dengan dikumandangkannya adzan maghrib, karena tidak ada makanan dan minuman yang bisa kita gunakan untuk berbuka puasa dan dalam rangka untuk menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyegerakan waktu berbuka puasa, kata mereka, maka dia cukup dengan merubah niatnya. Dia segera niatkan dalam kondisi tersebut, ketika adzan berkumandang dia sudah tidak dalam kondisi sedang berpuasa. Jadi kalau tidak ada apa? Kalau tidak ada makanan dan minuman, maka langsung niatkan di dalam hati kita, kita saat itu sudah tidak sedang berpuasa. Walaupun kita belum berbuka, belum makan dan minum sesuatu apapun, tapi kita rubah niat kita. Itu yang dijelaskan oleh sebagian para ulama. Ya, ini gambaran terkait tentang bagaimana para ulama ya sangat-sangat ingin agar kita ini ia menyegerakan waktu berbuka puasa. Masyaallah muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang berikutnya yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu mahabbatullah taala lil yusri ala ibadihi lianna ta'jilal iftari minal yusri alaihim. Bahwasanya syariat untuk menyegerakan berbuka puasa ini menunjukkan bagaimana cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi hamba-hambanya. Karena dengan kita menyegerakan waktu berbuka puasa, maka ini tentunya akan lebih memudahkan bagi kita dalam menjalankan ibadah puasa. Dan salah satu karakter yang melekat pada agama Islam adalah kemudahan. Diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak sekali ibadah-ibadah kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbuddin ilallahi al-hanafiyyatu as-samha. Bahwasanya agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu agama yang di dalamnya ada dua sifat. Yang pertama adalah sifat al-hanafiyah, yaitu mengajak kepada tauhid, mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhkan perbuatan-perbuatan kesyirikan.
Dan yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu as-samhah, yaitu agama yang diberikan kemudahan, agama yang diberikan banyak kelonggaran, dan itu hanya ada pada agama Islam, hanya ada pada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja, yang Allah tidak berikan kepada umat-umat sebelumnya. Dan ini kalau dibandingkan dengan apa? Dengan syariat daripada Nabi dan Rasul sebelumnya. Syariat Nabi-Nabi dan Rasul sebelumnya itu jauh lebih berat dibandingkan dengan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contohnya seperti apa? Ya, contohnya mungkin pernah kita sebutkan. Ya, kalau di ajaran Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu, umat-umat terdahulu, kalau ada di antara pakaian mereka yang terkena oleh najis, maka cara membersihkannya adalah dengan cara apa? Dengan cara digunting bajunya. Jadi kalau misalkan di lengan bajunya ada najis, maka cara membersihkan najis tersebut adalah dengan digunting. Tapi tidak dengan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berikan kemudahan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau salah satu di antara badan atau pakaiannya terkena oleh najis, maka cara membersihkannya adalah ya cukup dengan dicuci sampai bersih. Ya, dicuci sampai bersih. Ya, tergantung juga jenis najisnya apa. Apakah najisnya najis yang kategori mukhaffafah, najis yang ringan, sehingga cukup dengan hanya dipercikkan air saja, atau cukup dengan diguyur air saja tanpa harus dikucek-kucek sampai bersih, atau termasuk bagian dari najis mutawassithah, najis pertengahan yang cara membersihkannya adalah dicuci sampai bersih. Kalau misalkan ada baunya, pastikan sampai baunya hilang. Kalau ada nodanya, maka pastikan nodanya juga hilang. Atau termasuk bagian daripada najis mughalladhah. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Jadi ya, di poin yang kelima ini sekali lagi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, bahwasanya hadis ini menunjukkan bagaimana besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kelonggaran, memberikan kemudahan, memberikan keringanan kepada hamba-hambanya. Termasuk dalam ibadah puasa juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita banyak kemudahan. Maka di dalam surah Al-Baqarah di ayat 185, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kemudahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sakit, orang-orang yang safar, atau orang-orang yang sudah sepuh, boleh bagi mereka untuk tidak berpuasa dengan syarat kalau sakit, kalau safar maka harus diganti di hari yang lainnya. Kalau usianya adalah usia yang tua, maka harus dengan membayar fidyah. Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah 185 tersebut, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan kepada kalian, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan. Masyaallah muslimin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan dari hadis dari Sahal ya bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Tadinya mau bahas ini juga, tapi sebenarnya sudah pernah bahas sholat witir ya. Bahas sholat apa? Sholat witir sudah pernah. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, itu aja. Setelah ya, baik. Ada penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan
ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah as-shaim hina yuftir, yaitu doanya orang yang sedang berpuasa. Ya, orang yang berpuasa ketika akan apa? Ketika akan berbuka. Kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadis ini menjelaskan terkait tentang salah satu doa atau salah satu waktu yang mustajab bagi seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa sebelum berbuka puasa. Ya, berdoa menjelang berbuka puasa. Ini dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apa saja? Salah satu doa dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As, beliau pada saat menjelang berbuka puasa, beliau berdoa kepada Allah Jalla wa Ala dengan doa, Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan rahmatmu yang luas yang meliputi segala sesuatu agar engkau ampuni dosa-dosaku. Jadi yang dimaksudkan dengan waktu yang mustajab adalah ya waktu sebelum berbuka puasa, sebelum ya berkumandang adzan maghrib. Itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian setelah itu beliau lanjutkan penjelasannya. Adapun ya doa dhahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa tabatal ajru insyaallah, maka kata beliau itu lebih afdalnya ya dibaca setelah berbuka puasa. Ya, jadi bukan sebelum apa? Bukan sebelum makan, bukan sebelum berbuka puasa, tapi dibaca setelah buka puasa. Adapun kalau kemudian kita hendak membatalkan puasa kita pada saat berbuka, mau minum misalkan, mau makan kurma misalkan, maka yang dianjurkan sebagaimana kita dianjurkan untuk baca tasmiyah, membaca bismillah setiap kali akan makan dan minum. Jadi bismillah baru kemudian dibatalkan, lalu setelah itu baru kita ucapkan apa? Dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Wallahu taala alam. Jelas ya Mas? Baik, ada lagi? Baik, cukup? Ya, baik, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.